มึงมันก็แค่ผู้ชายที่โคตรกระจอก คุณนะคะออนไม่รู้จริงๆอะว่าเรื่องของออน ออนเป็นไรไหมครับ Di episode sebelumnya, ayah Wiganda meminta Ruth untuk menceraikan Wiganda. Ruth heran kenapa ayah Wiganda meminta seperti itu. Dia rasa Ruth sudah mendengarnya dengan sangat jelas. Ruth sudah mendengar dengan jelas, dia hanya memastikan lagi kalau dia tidak salah dengar. Ruth tidak salah dengar, ayah Wiganda mau Ruth bercerai dengan Wiganda. Ruth heran kenapa ayahnya tiba-tiba ingin dia bercerai dengan Wiganda. Ayahnya mengingatkan dia tentang hal buruk yang dilakukan di hari pernikahan. Ruth ingin membela diri, tapi ayahnya tidak mau mendengarnya. Dia menikahkan putrinya pada Ruth karena Ruth adalah seorang profesor. Tingkat pengetahuan dan moral Ruth akan cocok dengan Wiganda. Namun sekarang dia baru tahu bahwa gelar profesor hanya menunjukkan tingkat pendidikan Ruth, tidak berarti apa-apa dalam hal moral. Meskipun tingkat pengetahuan Ruth sama dengan Wiganda, tetapi moral Ruth jauh di bawah Wiganda. Ruth kesal mendengarnya. Dia menyindir ayah Wiganda juga seperti itu. Orang-orang menghormati mereka karena tingkat pengetahuan mereka. Namun di belakang mereka juga punya keserakahan, ambisi, dan hal yang ingin didapatkan. Namun yang membedakan orang biasa dengan mereka adalah seorang profesor memiliki trik penipuan yang lebih sistematis. Ayah Wiganda mengerti jika Ruth merasa karena Ruth menyembunyikan masalah korupsinya, jadi dia harus membalas kebaikan Ruth. Maka ingat baik-baik, sekarang dia sudah melunasinya karena telah menyembunyikan hal buruk Ruth dan tidak membiarkan orang lain tahu. Ruth mempertanyakan maksudnya apa. Scene beralih pada Onin dan Waranari di sebuah restoran. Nari memberikan video yang sudah dia rekam. Nari mengeluh tadi dia hampir saja tidak bisa merekam videonya. Dr. Anirudh memang sangat cerdas. Tapi menurut Onin, secerdas apapun dia tetap saja kalah darinya. Flashback 2 jam yang lalu saat Ruth siap-siap akan pergi, Onin datang menghampiri Ruth. Ruth heran untuk apa Onin datang ke sini. Onin protes apakah dia butuh alasan untuk menemui Ruth. Ruth menyuruh Onin untuk tunggu di sini, dia akan keluar, ada urusan. Saat Ruth akan keluar, Onin juga ingin keluar bersama, tapi Ruth tidak mengizinkannya. Mereka berdua tidak boleh keluar bersama. Onin tampak kecewa. Dia mengerti mereka berdua tidak bisa keluar bersama karena Ruth takut orang lain melihat mereka berdua bersama. Ruth kelihatan tidak enak melihat Onin yang kecewa. Dia pun memberitahu alasan dia menyukai Onin. Dia menyukai Onin karena ada satu hal dari Onin yang berbeda dari wanita lain. Dia suka kepercayaan diri Onin. Onin merasa dirinya lebih baik dari wanita lain. Jadi dia percaya Onin tidak akan sengaja menarik perhatian sampai menjadi menyebalkan. Onin menenangkan Ruth dan menyuruh Ruth untuk pergi saja. Setelah Ruth pergi, Onin menelpon Nari memberitahu Ruth sudah keluar kamar, tapi Ruth tidak ingin keluar bersamanya. Untuk itu, Onin meminta Nari untuk membantunya. Saat Ruth akan keluar, Nari menghampiri Ruth. Nari pun mengulur waktu Ruth hingga On pun datang. Nari pura-pura menyapa On. Saat On akan pergi, Nari pura-pura memperkenalkan Ruth pada Onin, lalu Nari menyuruh Onin untuk pergi saja dengan Tuan Ruth karena dia di sini buru-buru mencari temannya. Ruth pun tampak kesal. Lalu Nari buru-buru bersembunyi untuk merekam mereka berdua. Onin memegang tangan Ruth dan meminta maaf dengan manja. Dia benar-benar tidak tahu Ruth masih di sini. Ruth pun pamit pergi, tapi mereka harus pergi sendiri-sendiri. Saat Ruth akan pergi, Onin juga pura-pura jatuh dan Ruth membantunya. Sementara Nari terus merekam video mereka berdua. Onin pun tersenyum puas melihat videonya. Namun saat Nari akan mempostingnya di media sosial, tiba-tiba bibinya Nyonya Waiwan menelponnya. Bibinya menyuruhnya untuk tidak boleh memposting gambar atau video yang terkait dengan keluarga Dr. Wiganda dan Anirudh ke media sosial. Nari heran kenapa bibinya tidak mengizinkannya, padahal dia akan mendapatkan jutaan like dan followers. Bibinya tahu, tapi dia benar-benar tidak bisa membiarkan Nari mempostingnya.
Bibinya juga menyuruh Nari untuk mengirim gambar atau video dokter aneh Ruth yang Nari miliki. Nari pun dengan terpaksa mengiyakannya. Ternyata flashback sebelumnya Viganda yang sudah tahu rencana Onin dari Janejab mendatangi Nyonya Waiwan. Viganda datang untuk memberitahu Nyonya Waiwan agar nasihati suami Nyonya Waiwan, Tuan Tagende, agar dia tidak mengganggu Nudi lagi. Nyonya Waiwan menanyakan apa maksud Viganda. Nyonya Waiwan tahu jelas seperti apa suaminya itu, sebabnya Nyonya mengusir Nudi. Viganda menganggap Waiwan masih memiliki hati nurani karena berniat melindungi anak yang dia besarkan. Waiwan kesal Viganda bicara sembarangan. Meskipun Viganda seorang profesor, tapi dia bisa menuntut Viganda atas pemfitnahan. Sebelum Nyonya Waiwan menuntutnya agar periksa dulu keberadaan suaminya atau lihat apakah bagian belakang kepalanya masih ada rambut, atau tanyakan dia pergi kemana semalam. Saat Viganda mengatakan itu, tiba-tiba pelayan yang membawakan air menumpahkan minumannya. Melihat tingkah pelayannya, Viganda langsung curiga di keluarga ini. Seharusnya bukan hanya Nudi yang menjadi korban, tapi pelayan-pelayannya juga. Mendengar itu, Nyonya Waiwan kesal. Dia membela suaminya. Suaminya adalah jenderal. Jangan sembarangan bicara. Suaminya tidak akan melakukan hal yang buruk kecuali anak-anak itu sukarela. Viganda tidak terima. Jangan merendahkan anak yang Anda besarkan hanya karena status Anda tinggi. Jangankan jenderal yang statusnya tinggi, juga ada yang melakukan hal rendahan. Jika Nyonya Waiwan tidak percaya, bisa mencoba membuktikan dengan Viganda. Jika Nyonya Waiwan tahu suaminya mengganggu atau menakuti Nudi lagi, dia akan membiarkan semua orang melihat orang seperti jenderal atau istri jenderal sebenarnya seperti apa di belakang. Nyonya Waiwan menyuruh Viganda untuk tidak sembarangan bicara. Nyonya Waiwan merasa Viganda sembarangan bicara. Tunggu saja buktinya. Tunggu seseorang menunjukkan buktinya pada Nyonya Waiwan. Dengan begitu, Waiwan akan tahu apa saja yang suaminya lakukan. Nyonya Waiwan menuntut siapa dan bukti apa. Benar saja, tak lama kemudian Dokter Papum ayah Viganda datang memberikan bukti hasil tes DNA dan rambut suami Nyonya Waiwan yang jatuh di tempat tidur apartemen Nudi. Nyonya Waiwan yang ketakutan meminta Dokter Papum untuk tenang dan bicarakan baik-baik. Dokter Papum sudah tenang. Jika tidak, dia sudah memberikan bukti dan videonya ke media untuk mengungkapkan kejahatan suaminya. Nyonya Waiwan meminta Dokter Papum untuk tidak melakukannya. Nanti reputasinya dan suaminya pasti akan rusak parah. Jika Nyonya Waiwan tidak ingin reputasi keluarganya rusak, maka jangan biarkan siapapun ikut campur dalam urusan keluarga putrinya, Dr. Viganda. Dia dengar seseorang mengambil video dan mau mempostingnya di media sosial. Nyonya Waiwan tidak tahu tentang itu. Dokter Papum meminta video dan gambar terkait keluarga putrinya dan jangan mengganggu keluarga dan putrinya agar dia tidak akan mengungkapkan kejahatan suami Nyonya Waiwan. Tapi jika Nudi menuntut suami Nyonya Waiwan, itu bukan urusannya. Dan begitulah bagaimana Dokter Papum mendapatkan bukti video Ruth dan juga Ornin. Ruth ingin menjelaskan soal video itu, tapi Dokter Papum tidak mau mendengarnya. Dia sudah memberitahu ada orang yang merekam videonya dan ingin menyebarkannya ke media sosial. Untungnya dia mendapatkan videonya terlebih dahulu. Jika tidak, apa yang akan terjadi pada reputasi Ruth dan Viganda? Bukan cuma itu, Dokter Papum juga tahu bahwa Ruth menghamili seorang wanita dan sekarang Ruth mau menghidupi anaknya. Sekarang anak ini bisa bersaksi. Dokter Papum tidak ingin bicarakan anak itu karena anak itu tidak bersalah. Tetapi pria jahat seperti Ruth yang menganggap wanita sebagai barang dan menjadikannya alat pelampiasan, tidak menghormati wanita dan tidak menghargai wanita. Memangnya ibunya Ruth sendiri bukan wanita? Dan bukankah Ruth juga mengatakan bahwa Ruth melihat ada tanda tangannya di dokumen korupsi anggaran? Dia akui saat itu dia sangat egois. Dia takut ditangkap dan dipenjara, takut merusak reputasi yang telah dia bangun seumur hidup. Itu sebabnya dia mengizinkan Viganda menikah dengan Ruth. Namun Ruth malah menghancurkan hati putrinya, sampai akhirnya Viganda mau bercerai dengan Ruth. Namun dia malah menghentikan Viganda. Dia merasa sangat egois dan bajingan. Kemudian pada suatu hari dia memikirkannya dengan tenang. Jika dia mau mengaku bersalah, maka orang-orang yang bekerja sama dengannya dan menutupi kesalahannya juga bersalah, dan orang itu adalah Paman Ruth. Apakah Paman Ruth mau mengaku bersalah dengannya? Tapi Ruth malah merasa dia dikhianati, padahal dia sudah membantu Dokter Papum.
Tapi Ruth lah yang mengkhianatinya. Jangan pikir dia tidak tahu apa-apa. Ruth mau menakutinya dengan celaannya, lalu mau mengambil alih dan mengelola universitasnya. Dia sudah dengar, Ruth secara diam-diam bernegosiasi dengan pimpinan lain di universitas. Jika Ruth tidak bisa naik jabatan, Ruth akan pindah ke universitas lain dan mengajak guru lainnya di fakultasnya. Ruth menyangkalnya, tapi Dr. Papun tidak percaya. Sebelum Ruth lahir, dia sudah menjadi profesor. Jangan kira Ruth menakutinya dengan celanya, lalu dia tidak akan memperhitungkan kesalahan Ruth. Ruth pikir dia akan rela seumur hidup diinjak-injak dan diperintah-perintah oleh Ruth. Dia punya banyak koneksi. Dr. Papun menegaskan pilih saja mau dia menyebarkan video Ruth dengan wanita lain dan membiarkan orang-orang melihat sifat asli Ruth, atau pilih bercerai dengan Wiganda. Bebaskanlah Wiganda, jangan biarkan dia mencari kejahatan Ruth yang lain. Dia tahu hal buruk yang Ruth lakukan tidak hanya itu. Ruth pun tampak kesal. Sementara itu di rumah Wiganda menelpon ibunya dan berterima kasih. Dia tidak perlu menderita lagi. Wiganda merasa dia akan bebas dari Anirudh dan melepas cincinnya. Di sisi lain, Nat datang menemui Pen yang tampak sudah mabuk. Pen yang mabuk pun heran kenapa Nat datang ke sini. Nat memberitahu bahwa Pen yang menelponnya untuk datang. Apa Pen tidak ingat? Nat tampak sangat khawatir pada Pen. Pen lalu memeluk Nat. Pen khawatir jika Nat datang ke sini, suaminya Nat yang kasar itu akan marah padanya. Kebetulan Nat ada urusan, jadi dia datang mencari Pen dulu. Nat heran dengan Pen yang akhir-akhir ini selalu mabuk. เมื่อวานก็เมาวันนี้ก็เมา Pen pun curhat pada Nat bahwa selama ini dia sengaja membuat dirinya begitu cantik karena ingin Singh mengira dia punya selingkuhan. Semua pakaian mahal dan tas mahalnya dia pinjam dari Nat. Nat bertanya apakah Singh percaya itu semua. Pen dengan kecewa mengatai Singh tidak punya otak. Jika tidak, dia tidak akan ada di sini. Semalam dia sengaja tidak pulang semalaman. Dia pikir Singh akan cemas dan mengkhawatirkannya, tidak memperhitungkan hal-hal lainnya, hanya mencarinya saja sudah cukup. Namun apa yang dia lihat saat pulang di pagi hari? Flashback saat Pen pulang pagi harinya dari rumah Wiganda, dia tidak mendapati Singh ada di rumah. Pen mencoba menelpon Singh tapi handphonenya tidak dibawa. Pen pun mulai berpikir bahwa rencananya berhasil, membuat Singh pergi dari kursi gamenya dan pergi mencarinya. Lalu tak lama kemudian Singh tiba di rumah. Pen bertanya kenapa Singh tampak stres. Singh menjawab dia tidak tidur semalaman. Pen langsung bertanya apakah karena Singh pergi mencarinya semalam. แกไปตามหาฉันใช่ไหม Singh heran kenapa dia harus mencari Pen. Pen memberitahu karena dia tidak pulang semalam. Singh tidak tahu kalau Pen tidak pulang semalam. Dia tidak di rumah semalam karena listrik padam, jadi dia pergi ke rumah temannya untuk bermain game. Singh bertanya kemana Pen pergi semalam, dan apakah Pen membeli makanan. Dia sangat lapar. Pen yang sangat kesal karena merasa tidak dianggap pun menendang Singh. Singh jelas kaget dan malah menentang Pen. Pen yang makin kesal pun mengambil pisau buah dan mengancam Singh. Singh mencoba menenangkan Pen, ada dia tidak melakukan apapun pada Pen. Pen mengungkapkan kekesalannya, selama ini Singh tidak pernah menjaganya. Singh sama sekali tidak bertanggung jawab. Dia ingin tahu pria yang dulu bermimpi untuk membuka toko berantai di seluruh negeri, ingin mengembangkan game daring, ingin memakai jas dengan dasi untuk menjadi bos perusahaan game, pergi kemana? Singh memohon pada Pen dan beralasan dia sedang memperbaiki. Pen muak dengan alasan Singh yang itu-itu terus. Dia mengatai Singh tidak punya otak, pria yang tidak kompeten dan lemah, tidak mencari pekerjaan untuk menghidupi, hanya bisa meminta uang dari istri. Jika tidak malu pada orang lain, maka kau harus malu pada dirimu sendiri. Pen selama ini bekerja keras setiap hari, tapi Singh hanya bermain game saja. Lalu Singh pun berlutut memohon maaf pada Pen. Dia bersumpah akan berubah. Pen yang sudah muak dengan janji-janji Singh pun melempar pisau lalu mencambak Singh. Dia menyuruh Singh untuk buka mata dan lihat seperti apa Singh sekarang. Singh tidak perlu membandingkan jauh dengan siapapun. Tidak jauh, bandingkan saja dengan anjing di sebelah rumah mereka. Tubuh anjing itu seperti kucing, tidak bisa menggigit siapapun, namun setidaknya ketika ada yang lewat, anjing itu menggonggong dan memberitahu majikannya ada yang datang. Sedangkan orang seperti Singh bisa melakukan apa? Hanya bisa minta uang darinya setiap hari, hanya bisa mengambil keuntungan darinya dan membuatnya sedih. Jika dia meninggalkan Singh dan pergi mencari pria lain, Singh tidak bisa menyalahkan Pen, karena kemalasan dan keegoisan Singh membuatnya harus meninggalkan Singh.
Ingat baik-baik itu. Sing pun ditendang di samping tas yang Pen pinjam dari Lak. Sing pun tanpa sengaja melihat ada dasi di dalam tasnya Pen. Menurut Nat, para pria selalu mengira wanita yang sudah menikah akan berubah, tapi mereka tidak mencari alasan pada diri mereka sendiri, tidak berpikir wanita berubah karena siapa. Lalu apa yang akan Pen lakukan? Pen memberitahu dia akan memberi Sing satu kesempatan lagi. Tak lama kemudian, Sing datang dengan memakai jas dan juga dasi. Pen heran dari mana Sing tahu Pen ada di sini. Sing memberitahu bahwa Pen lupa sehebat apa keterampilan komputernya. Dia hanya memeriksa lokasi ponsel Pen. Sing berlutut dan mencoba membujuk Pen. Sing datang untuk menjemput Pen pulang. Pen sadar bahwa Sing memakai dasi yang ada di dalam tasnya. Sing mengira dasi itu Pen belikan untuk Sing karena Pen ingin melihatnya memakai jas dan dasi untuk pergi bekerja. Makanya dia melakukannya untuk Pen hari ini. Tapi Pen malah kesal melihatnya. Dia memberitahu bahwa dasi itu tidak dia beli untuk Sing. กูไม่ได้ซื้อให้มึง Pen mengakui bahwa dasi itu adalah milik selingkuhannya. Tapi Sing malah tertawa. Dia tidak percaya Pen akan berselingkuh karena yang dia tahu Pen sangat mencintainya. Dia juga memberitahu bahwa hari ini dia sudah pergi ke kafe yang baru Pen buka. Dia sudah mengurus semuanya. Dia sudah mengecat toko dengan warna baru dan mengubah dekorasi di dalamnya. Dia menelpon ahli Feng Shui, katanya ahli Feng Shui itu warna cat yang sebelumnya tidak baik. Termasuk penataan dekorasi di dalam toko juga merusak Feng Shui. Itu sebabnya dia mengubahnya. Pen sangat kesal karena itu artinya dia harus membayar mereka lagi. แปลว่าเงินที่กูจ่ายไปก่อนหน้านี้ Sing beralasan warna cat yang Pen cat itu buruk. Pen sangat kesal dan memukuli Sing. Sing menyuruh Pen untuk tenang, dia bisa memperbaikinya. มันยังแก้ไขได้ Pen sangat kesal karena dia harus mengecatnya lagi, padahal selama ini dia yang berjuang mencari uang. Sing heran kenapa Pen begitu kecewa padahal Sing sudah melakukan hal yang Pen inginkan. Dia bahkan sudah memakai dasi yang sudah Pen belikan. Pen bersikeras bahwa dasi itu bukan milik Sing, itu adalah milik selingkuhannya. มันเป็นของชู้ Tidak peduli seberapa besar dia mencintai Sing, pada akhirnya dia tidak tahan lagi dengan pria yang tidak berguna seperti Sing. Pen mengakui dia punya selingkuhan dan dasi ini adalah milik selingkuhannya. Lalu Pen menyuruh Sing untuk bertemu Pen saat Sing sudah siap untuk bercerai. Pen sudah siap. Lalu Pen pun pergi dengan kesal. Sebelum Nat menyusul Pen, Sing bertanya apakah Pen benar-benar punya selingkuhan. Nat mengatakan tidak. Pen mengatakan itu karena dia marah pada Sing karena Sing selama ini tidak peduli padanya. Sebenarnya ini bukan urusannya, namun jika Sing benar-benar mencintai Pen, Sing seharusnya introspeksi diri. Apa yang harus Sing lakukan untuk wanita yang Sing cintai? Di zaman sekarang, bahkan jika sudah menikah, jika tidak bahagia, pernikahannya tidak akan bertahan lama. Suatu hari, Pen mungkin benar-benar akan memiliki orang lain. Jika Sing masih tidak berubah, Nat pun menyusul Pen yang sedang terduduk di samping lift. Pen mengakui dia tidak tahan lagi. Nat mengerti Pen, tapi jika Pen seperti itu, apakah bisa menyelesaikan masalah? Karena suatu hari Sing akan tahu Pen berbohong bahwa Pen tidak punya selingkuhan. Memang sekarang belum ada, tapi nanti dia akan mencarinya. Lagi pula Sing juga sudah melihat dia punya dasi pria. Tapi Sing kan akan segera tahu bahwa dasi itu milik Tuan Ruth. Bagaimana Pen bisa memiliki dasi Tuan Ruth? Semalam Pen istirahat di rumah Wiganda, lalu dia berpikir apa yang harus dia lakukan agar Sing peduli padanya dan kehidupan keluarga. Jadi dia mencuri dasi Ruth agar Sing mengira dia berselingkuh. Namun Sing malah mengira dia membelinya untuk dia. Lalu Pen pun bertanya bagaimana Nat bisa tahu itu adalah dasinya Ruth, padahal dia belum memberitahu Nat bahwa dia mengambil dasi itu dari rumah Wiganda. Nat beralasan dia hanya pernah melihatnya. Lalu Nat memberitahu bahwa dia harus pergi karena ada urusan. Dia mengkhawatirkan Pen. Pen sekarang akan pergi ke rumah Wiganda. Sekarang Wiganda tinggal sendiri karena Ruth sudah tinggal dengan Onin. Nat mengerti lalu dia pun pergi. Di sisi lain, Ruth baru saja keluar setelah dari rumah orang tua Wiganda. Lalu Onin menelpon Ruth. Onin bertanya apakah Ruth akan kembali ke apartemen sekarang. Ruth menyuruh Onin untuk tidak mendukungnya karena dia tidak akan kembali hari ini. Onin tampak kesal karena tiba-tiba Ruth menelpon teleponnya. Lalu Nari bertanya apa yang akan Onin lakukan sekarang. Bahkan jika Bibi Nari melarang memposting videonya dengan Ruth, dia harus mencari cara agar semua orang tahu hubungannya dengan Ruth. Nari merasa aneh kenapa bibinya tidak membiarkannya memposting video Onin dengan Ruth, atau ada yang melarangnya melakukan itu.
Onin menebak itu adalah Wiganda dan mungkinkah Ruth tidak kembali ke apartemen karena mencari Wiganda. Tapi Nali marah mengatakan apakah Onin tidak berpikir bahwa Ruth mencari wanita lain. Wanita di apartemen yang Onin suruh Nari periksa kartu kamarnya itu. ที่แกเอาคีย์การ์ดมาให้ฉันสืบ Dan langsung saja Nari mencari tahu alamat kartu apartemen yang Wiganda berikan pada Onin. Tak lama Nari pun mendapatkannya. Mereka berdua pun langsung pergi ke alamat tersebut. Sementara itu Ruth tiba di apartemennya. Dia mengambil sebuah surat yang berada di sebuah berangkas. Lalu Ruth menerima telepon dari seorang wanita simpanannya. Dia memberitahu wanita itu bahwa sekarang mereka berdua jangan bertemu dulu untuk sementara. Dia takut orang lain tahu tentang mereka berdua. Lalu Ruth pun pergi. Saat Ruth turun, dia bertemu dengan Nat. Ruth pun kaget. Tepat saat itu juga Onin dan Nari tiba di apartemen. Lalu tiba-tiba Nari melihat Ruth keluar. Onin ingin keluar menemui Ruth tapi dicegah oleh Nari. Dia tidak ingin Ruth tahu mereka berdua diam-diam mengikuti Ruth. Onin juga belum tahu apa memang ada wanita lain yang tinggal di sini. Onin kesal Ruth bukannya mencari Onin malah ke apartemen ini. Dia tahu Ruth pasti punya wanita lain. Lalu tiba-tiba Onin melihat Nat keluar juga dari apartemen. Onin pun kaget itu adalah temannya Wiganda. Apakah Nat adalah wanita selingkuhan Ruth yang lain ya? Tak lama kemudian Ruth tiba di rumah. Saat dia masuk, Wiganda sudah menunggunya di depan pintu dengan tatapan sinis. Ruth heran kenapa Wiganda menatapnya begitu. Wiganda menatapnya seperti orang luar. Wiganda membenarkannya, bukankah memang seperti itu? หรือว่ามันไม่จริง Tapi menurut Ruth itu tidak benar. Dia memberitahu Wiganda tidak peduli dia meniduri seberapa wanita, tidak akan ada kerugian apapun karena pria sama seperti bibit bisa ditabur di mana saja, baik itu di tanah tandus ataupun subur. Jika mereka menabur di tanah tandus, pertumbuhan bibit mereka akan buruk. Namun jika mereka menabur di tanah yang subur, bibit mereka akan tumbuh subur. Itu sebabnya dia memilih untuk menikah dengan Wiganda. Dia mengklaim Dr. Wiganda harus menjadi milik Dr. Anirudh selamanya. Itu sebabnya dia kembali untuk memenuhi janjinya. Wiganda menanyakan apa maksud Ruth. Ruth memberitahu bahwa dia tidak mau bercerai dengan Wiganda. Tapi Wiganda bersikeras dia mau bercerai dengan Ruth. Ruth bersikeras tidak mau bercerai. Dan bersambung. Kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.